Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memuliakan namanya, dan kita merenungkan firman-Nya. Mari kita menyanyikan pujian bagi Tuhan, Engkau teramat baik. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami dan selalu baru di setiap pagi. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh datang menyembah Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memimpin dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal yang pertama, ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Ibu Yeni akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca Matius 1 ayat 1 sampai 17, kita membaca silsilah dari Abraham sampai ke Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, pertanyaannya, untuk apa Matius menuliskan silsilah yang sedemikian panjang, yang terdiri dari 14 kali 3 keturunan, atau berarti 42 keturunan itu disebutkan satu persatu. Nah, anak-anak, silsilah Tuhan Yesus sangat penting karena dengan demikian Matius menegaskan bahwa Yesus adalah keturunan Daud dan Abraham. Orang Israel adalah keturunan Abraham. Dengan menunjukkan bahwa Yesus adalah keturunan Abraham, menunjukkan bahwa Yesus adalah orang Israel yang sejati dan mewarisi janji Allah kepada Abraham. Kalian masih ingat janji Allah kepada Abraham? Ya, Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan Abraham sendiri tidak melihat keturunannya menjadi bangsa yang besar, tetapi janji Allah telah digenapi di dalam bangkitnya bangsa Israel. Mulai dari Abraham, Ishak, Yakub dan ke-12 anak-anak Yakub, kemudian menjadi 12 suku Israel. Sungguh keturunan Abraham benar-benar berkembang menjadi sebuah bangsa yang besar. Dan bukan saja Allah menjanjikan keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar saja, anak-anak, tetapi yang paling penting adalah bahwa keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, apa gunanya jika keturunan Abraham menjadi sebuah bangsa yang besar, tetapi kemudian ketika menjadi bangsa yang besar, keturunan Abraham justru mengacaukan bangsa-bangsa di dunia dan tidak menjadi alat yang indah di tangan Tuhan yang memberikan janji dan menggenapi janjinya itu. Menjadi bangsa yang besar itu adalah sebuah berkat dari Allah. Tetapi di balik berkat yang luar biasa itu, anak-anak, ada tugas, ada panggilan yang Allah berikan dan harus dipenuhi oleh bangsa Israel. Melalui kehidupan bangsa Israel harus menjadi berkat dengan membawa bangsa-bangsa yang lain itu mengenal dan menyembah Allah. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, di balik setiap berkat dan yang Allah janjikan dan Allah berikan kepada kita, selalu ada tanggung jawab, ada panggilan, ada tugas yang harus dipenuhi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah ketika Allah menjanjikan berkat kepada Abraham dan tanggung jawab kepada keturunannya nanti, lantas kehidupan Abraham menjadi mudah dan lancar? Jawabannya tidak, kan? Ya. Kehidupan Abraham juga melalui banyak sekali tantangan. Ketika Allah memberikan Ishak, maka janji Allah kepada Abraham diteruskan kepada Ishak. Ishak pun juga mengalami kehidupan yang tidak mudah, anak-anak. Ya. Ketika Allah memberikan Esau dan Yakub, kemudian janji Allah diteruskan kepada Yakub. Yakub juga mengalami kehidupan yang tidak mudah. Lalu janji Allah diteruskan kepada anak-anaknya. Tetapi Allah memilih Yehuda secara khusus untuk menghadirkan Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, silsilah terus berlanjut hingga akhirnya sampai kepada Boas yang menjadikan Ruth itu sebagai istrinya. Seorang perempuan Moab, tetapi dia percaya kepada Allah Israel. Anak-anak, ini memperlihatkan bahwa Allah berkenan menghadirkan, melibatkan bangsa-bangsa lain selain bangsa Israel untuk terlibat di dalam pekerjaan Allah. Boas dan Ruth memiliki anak bernama Obed. Lalu Obed memiliki anak bernama Isai, dan Isai memiliki anak-anak, dan salah satunya itu adalah Daud. Seseorang yang kemudian menjadi raja yang besar dan disegani oleh seluruh bangsa Israel. Kepada Daud inilah Allah memberikan dan Allah mengulangi janjinya yang sama dengan janji Allah kepada Abraham. Allah juga akan membuat nama Daud menjadi besar. Kita bisa membacanya di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 9. Dan tahta Daud akan kokoh sampai selama-lamanya. Di 2 Samuel 7 ayat 16. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan,
Apa maksudnya tahta Daud akan kokoh sampai selama-lamanya? Pada akhirnya Daud mati. Memang pada akhir hidup Daud dia meninggal sebagai raja. Tetapi Daud tidak menjadi raja untuk selama-lamanya. Anak-anak yang kasih Tuhan, yang Allah maksudkan bukanlah tahta secara jasmani seperti menjadi raja-raja di dunia. Tetapi yang Allah maksudkan adalah berkat dan pemerintahan Allah yang lebih besar dibandingkan dengan raja-raja di dunia. Bahwa keturunan Daud kelak akan menjadi raja untuk selama-lamanya, yaitu Yesus Kristus. Anak-anak yang kasih Tuhan, Yesus Kristus adalah berkat yang sesungguhnya dari Allah kepada Abraham dan Daud. Yesus adalah keturunan Abraham dan Daud. Dan yang paling tepat adalah Allah menggunakan keturunan Abraham dan Daud untuk menghadirkan Yesus di tengah dunia ini. Pertanyaannya, untuk apa, anak-anak? Untuk menyelamatkan umat Allah dari belenggu dosa. Dan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi untuk semua bangsa di dunia ini. Janji Allah digenapi bahwa melalui keturunan Abraham dan Daud akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dari Abraham hingga Daud, Allah menjaga janjinya. Dan janji itu terus diteruskan hingga kemudian benar-benar digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Secara rohani, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Kita adalah umat Allah. Maka kita yang telah menerima berkat keselamatan dari Allah, kita juga dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita menceritakan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita dari dosa kepada orang-orang terdekat kita? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Karena melalui Alkitab dan catatan silsilah, kami menjadi semakin jelas akan kesetiaan-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah orang-orang yang sudah menerima berkat dari Allah, berkat keselamatan dari Allah. Kami juga mau menceritakan Tuhan kepada orang-orang yang terdekat dengan kami, sehingga mereka juga boleh mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan menolong kami semua, setiap guru-guru yang mengajar, dan juga setiap kami anak-anak-Mu yang belajar. Kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Kami boleh mempersembahkan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tetap semangat anak-anak, tetap belajar dengan sungguh-sungguh dan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.